Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Hadir kata Lino Bajuramin Kasaruga, Basengat ke Jubata. Ya, untuk kali ini saya akan lanjutkan lagi untuk mata kuliah Geografi Pertanian eh, dan saya berusaha untuk bisa menyelesaikan materi yang memang saya berikan dalam satu semester dan semuanya memang saya ambil dari buku David Gregg yang berjudul An Introduction to Agricultural Geography. Nah, buku ini juga sekali lagi saya ingatkan pernah saya share waktu mata kuliah kita laksanakan secara online dengan aplikasi WA, dan beberapa di antaranya kalau yang mulai berupa YouTube dan beberapa file PowerPoint saya bagikan di Google Classroom waktu itu. Walaupun saya kurang tahu karena notifikasi juga tidak pernah muncul lagi sejak bulan puasa kemarin. Makanya saya terus melanjutkan ini melalui YouTube supaya dapat lebih mudah untuk diakses. Jadi tidak harus saat itu juga, tapi kapanpun Anda semua mahasiswa dapat mengakses internet, entah itu sudah berada di Pontianak atau masih berada di tempat asal kalian, jadi bisa di-download, ditonton, dan kayaknya kali ini udah mulai terbuka, jadi hotspot warung kopi juga udah mulai buka dan Anda bisa mengakses atau mendownloadnya kalau memang bagi kalian itu perlu untuk dipelajari. Nah, kali ini saya akan tiga chapter sekaligus yang akan saya bahas di sini, yaitu tiga chapter atau tiga bab bagian terakhir. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan tentang orientasi ekonomi, teknologi, dan juga intervensi negara pada petani atau pada bidang pertanian, dan mungkin beberapa contoh yang di daerah lain atau di belahan bumi yang lainnya hanya akan sedikit, tapi berikutnya nanti akan coba saya jelaskan dengan ya sedikit sedikit contoh dengan apa yang pernah terjadi di Indonesia, ataupun mungkin beberapa di antara kalian beranjak dari keluarga petani juga. Oke, jadi judulnya ada petani, orientasi orientasi ekonomi, teknologi, dan intervensi negara. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama, ini cuma 3 slide aja. Yang pertama adalah di sini membahas tentang perilaku ekonomi petani. Jadi mungkin kemarin-kemarin saya sempat menyebutkan kata-kata subsisten atau petani subsisten. Itu adalah salah satu dilihat dari orientasi petani itu, dari tujuan petani itu, atau dari keadaan petani itu. Subsisten merupakan usaha pertanian atau ya bercocok tanam, tapi bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja. Jadi hasil panennya dikonsumsi sendiri, sekeluarga, ataupun dikonsumsi oleh sekelompok kecil di mungkin sebuah komunitas. Mungkin juga seandainya di beberapa daerah di Kalimantan Barat ini ada istilahnya dangau. Jadi ya memang satu dangau itu mungkin hanya untuk ketahanan pangan atau akan untuk digunakan sekelompok tertentu, misalnya satu rumah radang atau ya satu kerabat, ya tergantung perjanjiannya pada saat itu. Jadi memang untuk kebutuhan sendiri-sendiri, dalam arti tidak hanya satu keluarga, tapi dalam sebuah komunitas skala kecil yang turut menggarap atau bercocok tanam untuk menghasilkan produk pertanian tersebut. Jadi inilah ketika kita kita mencoba membagi petani berdasarkan jenis-jenis petani atau karakteristik atau sifat petani berdasarkan orientasi ekonominya atau perilaku ekonominya, tujuannya dalam arti memang. Nah, secara substantif ekonomi merupakan secara substantif atau hakikatnya ekonomi itu adalah sebuah upaya atau sebuah usaha, sebuah aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidup, untuk bertahan hidup, untuk dan kalau dalam ekonomi mungkin kita masih ingat ada kebutuhan primer, sekunder, tersier dan seterusnya. Jadi kalau kalau apa namanya kalau untuk pertanian yang substansial ini memang digunakan untuk bertahan hidup, lebih dikatakan bahwa ya untuk makan kita sendiri, tidak untuk dijual. Dan yang kedua adalah petani dengan orientasi komersial. Orientasi komersial ini adalah hasil pertaniannya, baik itu pertanian pangan, bisa ubi, jagung, beras dan lain sebagainya, atau padi istilahnya. Itu nantinya mungkin sebagian disimpan, tapi pada dasarnya gimana caranya supaya hasil atau produk pertanian tersebut nanti bisa dijual atau didistribusikan atau dikonsumsi ya bisa mulai dijual untuk di kampungnya, dijual untuk di kota lain, atau bahkan saya kurang tahu kalau sekarang apakah juga diekspor, karena kebutuhan beras kita beberapa kabar terakhir itu kita masih mengimpor dari Thailand dan Filipina. Tapi benar atau tidak, coba lihat lagi di di media atau baca di browsing mungkin. Nah itu salah satunya. Nah kemudian di sini selain orientasi, ya, jadi dari orientasi apakah itu subsisten ataupun selain itu apakah subsisten ataupun komersial, ini bisa didasari karena beberapa keadaan di sini. Seperti misalnya tergantung kepemilikan lahannya, ini yang penting. Lahannya itu luas atau sempit, tapi saya rasa kalau untuk di Kalimantan Barat ini rata-rata luas. Rata-rata luas. Lahannya cukup tergantung lahannya. Kalau lahannya luas, terus kemudian ditanami beraneka ragam tanaman atau produk pertanian, atau mungkin bahkan ditambah peternakan atau perikanan, dan orientasinya atau istilahnya tujuannya itu nantinya akan dijual, dan atau apapun itu bentuknya, beras nanti akan bisa dilipat atau maksudnya ditukarkan uang sehingga bisa untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya juga. Nah itu yang untuk orientasi komersial, karena lahannya mungkin luas, sumber dayanya punya, modalnya ada. Nah pasti orientasinya justru biasanya komersial. Dan juga di sini peran dan makna lahan itu akan berbeda artinya. Jadi bagaimana mereka memaknai lahan atau sawahnya atau huma, kebun atau apapun itu yang ditanami pangan, itu akan berbeda antara petani komersial dan juga petani subsisten tadi. Nah, petani subsisten rata-rata istilahnya bisa kita katakan cukup bersahaja, sangat tergantung dengan alam. Lalu kemudian makna lahannya itu sendiri itu berkaitan dengan, ya misalnya kita melihat lahan itu ada perasaan yang berbeda dengan lahan tersebut. Oh ini lahan warisan. Oh ini mungkin yang berkaitan dengan sedikit kepercayaan, ini adalah titipan dari Tuhan, dari sesuatu yang di atas sana untuk menghidupi kita. Jadi ada sedikit perbedaan, atau ada perbedaan antara bagaimana petani komersial dan petani subsisten itu dalam memandang lahannya. Nah, seandainya ketika petani komersial, dan misalnya itu komersial sekali dan memang orientasinya benar-benar untuk pasar, dia akan mengatakan bahwa lahan luas, sempitnya lahan itu adalah aset produksinya. Atau kalau misalnya itu industri kayak pabrik gitu, itu adalah mesinnya, itu adalah bangunannya. Jadi dia adalah aset sebuah usaha. Jadi semacam bagian dari modal usaha. Karena modal ada banyak sekali, nanti lihat di teori ekonomi, karena saya pun juga ya relatif terbatas dan lupa ingat, dan segalanya yang saya bicarakan di sini rata-rata segala sesuatu yang agak spontan dan
apa namanya, spontan dan yang lewat di kepala saya saja. Jadi ya saya coba untuk spontan supaya supaya ya maksud saya sih supaya lebih natural dan tidak dibuat-buat, tidak munafik, tidak ya kalau saya bisa saya bilang bisa, kalau saya coba jelaskan, kalau saya tidak bisa, saya ngomong tidak bisa, dan besok saya jelaskan lagi ketika saya sudah baca. Jadi di sini posisi saya merupakan teman kalian dalam belajar dalam satu kelas, dan ya kebetulan kadang-kadang saya baca yang aneh-aneh, bahkan sering salah baca buku, sehingga banyak orang yang melihat karakter saya menjadi ya menjadi ajaib gitu. Oke, tapi lepas dari semua itu apa namanya, ini memang saya coba apapun dalam apa namanya kondisi saya, ya memang saya coba edit supaya agak lebih terang, lebih ya mungkin masalahnya lebih menarik juga sih. Tapi oke, seperti ini. Oke, tadi sampai mana ya tadi? Oke, tadi sampai keterbatasan lahan. Pokoknya intinya dari perilaku ekonominya itu memiliki apa namanya kecenderungan yang berbeda. Nah, misalnya di sini kalau petani komersial dan benar-benar komersial, biasanya dia memiliki modal yang cukup, akses sumber daya alam atau istilahnya kepemilikan lahannya itu cukup besar, dan apa namanya di sini seorang petani dalam menentukan apa yang harus ditanam itu untuk yang komersial dia akan memperhitungkan atau mencari apa namanya ya mencari informasi, mencari kabar ataupun mempertimbangkan apa namanya penawaran dan permintaan pasar. Kalau permintaan pasar itu dirasa akan tinggi, dia akan lebih memilih tanaman tertentu dengan permintaan pasar yang tinggi, lalu kemudian apa namanya permintaan pasar yang tinggi, lalu harga yang paling otomatis dalam hukum ekonomi semakin tinggi permintaan itu artinya ya pasti laku dijual. Yang kedua, ketika permintaan tinggi harga akan ya harganya akan bagus istilahnya, kalaupun tidak naik apa namanya istilahnya harga bagus, dan itu sangat menguntungkan sekali bagi petani. Nah, pertimbangan pasar, lalu kemudian apa namanya dia akan mempertimbangkan apakah dia akan melakukan pertanian itu secara integrated, dalam arti banyak produk pertanian atau banyak yang ditanam oleh petani komersial ini tadi. Jika memang modalnya sangat besar, nah itu mungkin akan bervariasi. Tapi ketika ya dia memiliki sejumlah modal tertentu atau permintaan pasar yang paling besar atau harga yang paling bagus dari suatu komoditi, dia akan memilih itu untuk apa namanya untuk ditanam. Jadi di sini mempertimbangkan apa namanya memilih tanaman yang jauh lebih menguntungkan, harga bagus, lalu kemudian perawatan gampang, dan kalaupun integrated dia akan mempertimbangkan proporsi dari produk pertanian, atau di sini mempertimbangkan proporsi atau apa namanya ketika dia tidak hanya menanam satu tanaman, satu jenis tanaman, dia akan apa namanya membagi. Misalnya ini ya, ini salah satu contoh. Dia memiliki, taruhlah dia menanam dengan untuk dijual ya, menanam jagung, lalu menanam padi, lalu menanam apalagi misalnya ubi atau singkong, atau ubi apa namanya ubi kayu misalnya. Nah, dia akan misalnya otomatis dengan apa namanya kepemilikan lahan yang cukup, dia tetap akan mempertimbangkan mana yang akan lebih banyak ditanam, mana yang permintaannya itu paling besar, lalu kemudian mana yang harganya itu paling bagus. Pertimbangan seperti itu. Jadi misalnya taruhlah kita sebutkan 3 jenis tanaman, prosentasenya yang cukup besar. Oke, pastinya seandainya yang memang harganya permintaannya tinggi dan pasti lakunya, jadi dia misalnya ini 40% dia menanam padi, untuk lahannya menanam padi 40% misalnya, jadi ya sekitar hampir separuhnya.
Lalu kemudian yang mungkin harganya agak laku, cukup di bawah, istilahnya di bawah padi harganya, misalnya permintaannya agak lebih besar, misalnya cenderung karena misalnya ada sekitarnya ada peternakan dan lain sebagainya. Misalnya yang kedua jagungnya 30%. Nah mungkin ubi kayu ini ya jarang-jarang, misalnya ini jarang-jarang yang beli. Jadi dia akan membagi proporsi menanam padi 40%, menanam jagung 30%, dan sisanya berapa? 20% ya. Nah, kenapa saya ingat itu karena untuk bagi nilai di di DHK atau di PNA biasanya seperti itu. Jadi 40, 30, 20. Udah 100% belum ya? 40 tambah 20, 60, sisanya masih tambah 30, 70, dan 70, atau 50, 30, 40 misalnya. Ya ini proporsi, maaf matematika saya tidak bagus jadinya nggak sering itu. Jadi dari 100% itu di ada 3 tanaman, jadinya misalnya 50, 30, dan 20, misalnya seperti 20% untuk ubi kayu atau kedelai. Tapi ya itu untuk ukuran komersialnya ya, belum tentu yang nanti ada istilah cuaca dan lain sebagainya, ada cuaca, ada hama, ada resikonya yang paling tinggi yang mana, itu juga pertimbangan, karena ketika resiko tinggi itu juga dia tidak keuntungannya tidak besar. Nah, dan untuk komersial ini ya memang keuntungan atau keuntungan hasil dari penjualan dibandingkan modal usaha ini benar-benar diperhitungkan. Walaupun ada juga sih yang petani yang orientasinya sedang pada masa ya sebagian dijual, sebagian disimpan. Tapi ya kalau untuk yang komersial murni ini benar-benar yang dipikirkan adalah bagaimana hasil panennya banyak, terjual dengan harga yang tinggi. Nah itu tadi jadi dia akan membuat sangat-sangat perhitungan juga, seperti misalnya nanti tenaganya seperti apa, bahan bakar traktor seperti apa. Pastinya kalau orientasinya adalah komersial itu semua dilihat seperti itu. Jadi seperti petani sebagai bisnismen, petani sebagai produsen itu sangat-sangat, dan petani itu adalah bagian dari pasar, karena dia menciptakan, dalam tanda petik, menciptakan produk bahan pangan seperti itu. Oke. Jadi itu tadi yang khas dari petani komersial. Ini saya ada lagi di sini. Tadi sudah saya jelaskan ternyata. Jadi untuk perilaku petani subsisten ini sangat-sangat tergantung dengan alam. Lalu kemudian cirinya, lahannya biasanya terbatas, modalnya juga secukupnya. Ya, paling tidak untuk memenuhi, minimal dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau misalnya agak luas, yaitu keluarga besar. Seperti misalnya ya tadi, kalau contoh yang paling gampang, misalnya satu rumah radang itu menanam jagung di ladang, menanam padi di huma, di ladang, padi lahan kering. Nah itu nanti akhirnya ada pastinya padi itu memiliki, padi ataupun beras itu memiliki makna yang sangat sakral mungkin. Makanya ada berbagai macam ritual, seperti naik danau, seperti ritual ketika mulai menanam padi, dan lain sebagainya. Nanti kalau kita ketemu atau memang kita tertarik untuk membahas ini, kita bisa diskusikan, dan itu sangat menarik sekali. Kemudian saya mulai beranjak ke slide nomor 2. Kayaknya enggak. Nah, di slide nomor 2 ini kita akan membicarakan tentang tentang ya hari ini, tahun 2020 ini, sejak mulai tahun-tahun 80-an, bidang pertanian ini mengalami modernisasi. Walaupun di buku awalnya David Gregg mengatakan bahwa di Afrika, Asia dan Asia Tenggara, teknik dan teknologi pertanian itu
relatif tidak mengalami perubahan. Tapi memang pada akhir-akhir ini beberapa di antaranya sudah ketika mulai muncul petani-petani yang komersial, petani-petani yang mulai pengen mengintensifkan atau kalau dulu ada istilah ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bidang pertanian. Ekstensifikasi artinya perluasan, jadi membuka lahan atau menanam dengan jumlah yang banyak. Extend artinya memperluas, lalu kemudian kapasitas supaya harapannya hasil panennya jauh bisa maksimal. Semakin banyak lahan, semakin banyak hasil, semakin banyak keuntungan. Seperti itu misalnya. Lalu tujuannya adalah untuk biar bisa mencukupi ketahanan pangan di suatu wilayah tertentu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan di wilayah tertentu dan ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah intensifikasi. Nah, intensifikasi ini adalah bagaimana dengan lahan yang ada itu hasilnya bisa meningkat. Apakah bisa? Nah, ini salah satu bayangan atau contohnya. Ketika kita punya lahan dalam jumlah tertentu, supaya hasil meningkat, itu biasanya mungkin Anda pernah mendengar istilah perlakuan. Jadi, bagaimana tanaman-tanaman dan lahan itu diperlakukan? Pertama, dengan menggunakan pupuk. Kedua, memilih bibit unggul atau kebalik ya, tapi tidak apa-apa. Bibit unggul, bibitnya yang memang udah dimodifikasi sedemikian rupa karena kemajuan teknologi. Anda tahu, mungkin pernah dengar cerita dari bapak atau datuk atau eyang atau kakek nenek kalian bahwa zaman dulu atau sekarang beberapa masih sih, zaman dulu untuk menanam padi itu dibutuhkan waktu 6 bulan. Satu musim hujan, 6 bulan baru padi itu panen. Lalu kemudian ada beberapa teknologi yang mulai dikatakan bibit unggul. Jadi dalam waktu pertamanya 6 bulan jadi 4 bulan. Dan bahkan ada yang lebih unggul lagi, maaf. Bibit unggul ada lagi yang kalau tidak salah 3 bulan sudah bisa panen. Nah, ini yang untuk 3 bulan sudah bisa panen itu tentu saja kalau misalnya memungkinkan sekali dalam arti sepanjang tahun sawah yang sawah yang digunakan untuk menanam padi, misalnya itu padi lahan basah, itu kan bisa setahun 4 kali panen dan luar biasa. Yang tadinya setengah tahun 4 bulan terus sekarang bisa jadi 3 bulan. Intensif. Lalu kemudian pemupukan. Walaupun nanti pemupukan ada beberapa, terutama kalau pupuk kimia ada dampak-dampak tertentu. Dampak-dampak terhadap lahan seperti misalnya zaman revolusi hijau dulu. Jawa dan di Sumatera sudah ada contohnya bagaimana lahan itu rusak karena ketergantungan pupuk kimia. Nanti saya akan di sini akan saya jelaskan juga. Jadinya dari karena modernisasi pertanian ini, mereka yang biasanya subsisten mulai tanggap dengan adanya hal-hal yang baru. Kalau subsisten mereka akan cenderung paling tidak mengintensifkan dengan mengintensifkan lahan yang tidak terlalu banyak ini. Lalu kemudian tenaga mereka juga terbatas. Tenaga mereka adalah tetangga-tetangga sendiri. Ada beberapa yang tidak tahu apakah hari-hari ini masih ada yang misalnya yang membantu di bidang pertanian seperti gotong royong, sekarang mengerjakan lahan saya, besok mengerjakan lahan yang bantu saya, lalu kemudian besoknya sampai beberapa orang gitu berkeliling untuk tanam bergantian dan
tidak dengan menggunakan upah uang atau ya istilahnya nanti bagi hasil panenan dan lain sebagainya, di apa istilahnya dibayar dengan seperti itu. Apakah ada, saya juga masih apa namanya masih adakah, saya pun juga belum melihat atau update baru lagi, lama ndak jalan-jalan untuk bidang pertanian ini. Yang ketemunya ya sudah buruh harian dari jam sekian sampai jam sekian dibayar berapa, satuannya sudah uang. Oke. Kemudian pertanian, berdasarkan kepemilikan lahan yang terbatas, lalu kemudian ekstensifikasi. Nah ini banyak beberapa yang melakukan bukan kesalahan tapi ketidaktepatan dalam melakukan ini. Mereka berusaha mengintensifikasikan dengan satu, bibit unggul, yang kedua dengan pupuk kimia yang mungkin tahun pertama hasilnya akan melimpah ruah. Tahun kedua dengan pupuk yang standar, tahun kedua dengan pupuk yang sama hasilnya mulai sedikit menurun, masih lebih bagus. Dan dari tahun ke tahun tanahnya mulai rusak, lalu kemudian padi itu tidak akan menghasilkan panen yang memuaskan, dan pupuk harus terus ditambah dan akhirnya tanah menjadi keras. Nanti silahkan cari informasi tentang hal itu. Makanya mulai sekitar tahun 98 ada semacam beberapa gerakan petani-petani organik yang mulai merasakan bahwa pupuk kimia sangat menghancurkan tanah, bahkan kadang-kadang dituduh yang dulu sawah itu ada belut, ada ya ikan-ikan yang datang sendiri. Itu pada saat intensifikasi pertanian, pemupukan, lalu penyemprotan serangga dan lain sebagainya. Salah satu tambahannya membuat tanah itu menjadi mati. Bahkan ibaratnya cacing pun tidak ada. Kenapa cacing tidak ada? Ya karena pupuk tersebut pupuk kimia. Ya nanti kalau berkesempatan kita mencari informasi tentang apa sih pupuk kimia itu, terus lalu kenapa bisa merusak tanah, benarkah bisa merusak tanah. Walaupun nanti tentang ketika PPL menyarankan pupuk merek tertentu, obat merek tertentu, obat dalam arti di sini untuk menanggulangi hama, pupuk untuk menanggulangi hama, pestisida yang untuk hama-hama untuk hewan-hewan seperti anti belalang, worong dan lain sebagainya. Terus lalu kemudian ada fungisida. Jadi ketika disemprotkan jamur-jamur yang dianggap hama itu dapat mati. Fungisida dari kata fungi atau jamur. Lalu kemudian herbisida. Nah, herbisida banyak di Kalimantan Barat ini saya sering melihat banyak digunakan. Herbisida apa sih? Jadi zat kimia yang kalau biasanya kalau Anda menyemprot kayak membuka ladang, menyemprot supaya rumput-rumput itu mati, yang kita anggap gulma dan lain sebagainya itu mati. Lalu biasanya dengan sendirinya mengering dan kita bakar. Nah, beralasan juga sebuah dilema ketika kita menggunakan itu dan membakar, karena memang ya karakteristik lahan di sini sangat-sangat subur. Maksudnya ketika dibiarkan beberapa hari saja itu rumput sudah tumbuh lagi, sudah sepinggang, sudah selutut misalnya. Jadi kalau seandainya dengan manual kita babat, kita tebang, hari ini kita dapat sekian, besok sudah tumbuh lagi. Makanya memang benar-benar dibutuhkan dan perlu dibakar itu sebagai alasan yang masuk akal, sebagai alasan yang logis, dan pasti saja mereka sudah juga petani-petani itu sudah memiliki pengetahuan tertentu untuk ya kalau sering dituduh penyebab kabut asap dan lain sebagainya, kita masih perlu cross check. Karena kenapa? Karena kalau seandainya itu merupakan kabut asap tersebut itu merupakan hasil dari dari para petani padi misalnya, petani ladang
atau yang kita katakan ladang berpindah, seandainya itu akan jadi asap. Asap itu misalnya dibakar pagi atau malam, jam 10 itu udah hilang. Tapi kita mengalami di Kalimantan Barat ini dan di beberapa daerah lain, bisa sampai 3 hari itu pasti ada alasannya. Pasti enggak ada lah apa namanya peladang yang sangat serakah membakar sampai 200-300-an hektar. Oke, apa namanya itu bisa kita cek. Apa yang menyebabkan itu? Apakah peladang berpindah? Saya rasa tidak. Seandainya peladang berpindah, itu sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sementara kabut asap yang sering terjadi hari ini, beberapa tahun terakhir ini, baru kalau tidak salah mulainya tahun 90-an. Nah, ada apa pertanian di tahun 90-an? Silahkan renungkan, nanti bisa dijawab di komen. Dan kita sering ngobrolkan, saya juga sering updatean status itu ketika hampir bersamaan udah kabut asap, ledeng atau air pumpnya asin, terus hujan tidak ada, listrik sering mati. Nah itu ya hal-hal yang sering kita hadapi di sini. Dulu saya pernah kaget, tapi sekarang alhamdulillah setelah 12 tahun di sini saya sudah terbiasa dan cukup memaklumi. Oke, jadi modernisasi pertanian. Jadi ya apa namanya tadi memang apa namanya di sini modernisasi terjadi di penambahan peningkatan itu ada di modal, di tenaga pertanian. Nah ini beberapa mulai bergeser ketika ketika para bapak tani itu mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja karena mungkin sebagiannya sudah mulai bekerja di tempat lain. Kalau misalnya mungkin sudah kuliah terus kemudian tidak mau ke sawah lagi, mungkin udah sekolah tidak mau kena lumpur lagi, dan banyak hal yang seperti itu. Tapi hal tersebut disambut dengan masuknya traktor. Jadi mungkin mencangkul tidak butuh banyak orang, cuma satu orang bayar traktor kalau menyewa ya. Kalau punya sendiri ya dilakukan Pak Tani sendiri, mungkin dalam luasan yang cukup udah bisa menggemburkan tanah atau membajak sawah. Dan untuk panen pun juga mungkin traktor sudah ada. Tapi siapa yang memiliki petani subsisten? Petani subsisten mungkin juga memiliki memiliki traktor, tapi biasanya mungkin menyewa. Tapi beda halnya dengan petani. Mereka dengan pupuk yang cukup banyak, misalnya, ya pokoknya mencukupi. Lalu kemudian dengan pestisida, herbisida dan fungisidanya sudah sangat-sangat cukup. Lalu kemudian ya pokoknya semuanya sudah tersedia. Traktor punya sendiri, bahkan tenaga kerja operator traktor, tenaga kerja yang menggunakan peralatan teknologi terbaru yang mereka terima itu juga sudah mencukupi, dan itu tidak masalah. Hasil juga masih tetap bagus misalnya, dan bisa semuanya, dan ikut turut membantu penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup besar. Lalu kemudian di sisi lain ditentukan juga oleh irigasinya atau pengairan, terutama ini untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan air, atau ya kadang air dinaikkan, kadang air diturunkan, dikeringkan dulu baru dinaikkan lagi pada masa-masa tertentu. Ini sangat tergantung dengan sistem irigasi. Nah, irigasi di sini bisa irigasi teknis, dalam arti bagaimana mengalirkan air itu ke suatu tempat yang kita sebut sawah. Ada yang pakai pompa, ada yang tergantung hujan tergenang hendaknya, itu tergantung dari pasang surut sungai, makanya banyak sawah-sawah yang berada di pinggir sungai. Nah, di sini kalau mungkin dari beberapa indikator pertanian kalau tidak salah, yang zaman dulu, tapi tidak tahu sekarang apakah sudah berubah belum indikator tersebut. Nah itu
salah satu apa namanya yang namanya irigasi teknis itu saluran-salurannya bagian pinggir ada apa dilapisi semen, lalu kemudian ada apa namanya pintu air yang air itu bisa dibuka dan bisa ditutup dengan logam atau istilahnya seperti pintu air. Nah, itu sudah menggunakan irigasi teknis walaupun mungkin itu di bagian yang paling dekat dengan sungai. Nah, apakah di daerah Anda teknis atau masih belum irigasi teknis? Oke, itu juga apa namanya? Seperti itu juga apa namanya? Kondisi pertaniannya. Lalu kemudian bagaimana dengan ya tadi dengan pupuk, lalu kemudian ya segala macam teknologi dan dan teknologi dan juga perlengkapan pertanian tenaga kerja. Ya memang mau tidak mau di dalam bidang-bidang lain hampir sama juga. Bagi mereka apakah itu nelayan atau petani, bagi mereka yang mempunyai akses teknologi, memiliki lalu kemudian punya modal yang cukup besar untuk apa namanya untuk penyediaan apa yang luas untuk lahannya dan lain sebagainya. Karena semakin luas memiliki lahannya, di sini kaitannya status sosial seseorang akan cenderung lebih tinggi. Jadinya apa namanya hasilnya lebih banyak mempekerjakan orang di pertanian-pertanian yang mungkin tradisional seperti itu. Lalu kemudian masalah efektif atau tidaknya tentang pengelolaan hasil pertanian atau pemrosesan. Apakah nanti dijualnya akan dalam keadaan padi atau dalam keadaan padi itu berarti masih ada batangnya ya. Padi apakah berupa gabah? Gabah dalam arti padi yang sudah dilepas dari batangnya, sudah dimasukkan karung, tapi belum dikupas, belum digiling. Nah, kemudian apakah nanti dijualnya atau produk akhirnya itu adalah beras? Nah, ini tergantung pemrosesannya juga. Kalau zaman dulu saya masih kecil di beberapa tempat nenek saya, ketika saya masih melihat beberapa orang yang mengubah dari gabah menuju menjadi beras itu masih dengan ditumbuk. Mungkin di tempat-tempat kita juga masih ada yang ditumbuk. Lalu kemudian tahun 80-an 85 beberapa mereka petani-petani yang sudah cukup hidupnya mapan, lahannya luas, itu mulai mereka itu apa namanya untuk mengubah padi menjadi berasnya itu dengan menyewa atau membawanya ke penyedia jasa huller atau istilah kalau di sini mungkin disebut huller juga. Jadi alat istilahnya alat penggiling padi waktu itu. Kalau bahasa Jawanya ada yang bilang gilingan dan lain sebagainya. Nah, gilingan itu di situ apa namanya kita menyerahkan kita menitipkan gabah, lalu kemudian kita nanti membawa pulang beras dan membayar dengan bayaran apa namanya dengan harga tertentu berapa rupiah gitu, terus apa namanya untuk menyewa. Jadi ada perkembangan lain tentang teknologi pertanian ini. Justru teknologi pertanian ini memunculkan apa ya istilahnya usaha rakyat juga yang berkaitan dengan produk pertanian dalam arti huller. Tapi mungkin beberapa sekarang kalau untuk orangnya sudah cukup kaya sekali mereka punya mesin huller sendiri. Dan dulu mesin huller yang bertempat di rumah, hari ini saya melihat terakhir sekitar tahun 90-an itu huller keliling. Jadi dia pakai mobil, hullernya ada di belakangnya. Nanti dia dihubungi kalau mau kapan panennya, kapan menyerahkan itu hasil panennya itu mau digiling. Bahkan yang terakhir saya dengar perontok padi jadi gabah sekaligus mereka keliling untuk menjadikannya beras. Nah, jadi teknologi ini memunculkan sebuah usaha lain di dalam. Usaha lain itu nanti juga memunculkan bengkel huller, bengkel traktor,
Jadi dari modernisasi ini memang banyak perubahan, hal-hal yang dulu tidak ada bisa menjadi ada di lingkungan pedesaan. Karena banyak juga masih ada gejala-gejala pedesaan, tapi status wilayahnya itu sudah menjadi kota. Ya, baik karena pertambahan penduduk. Jadi ada petani ada sawah, ada petani di tengah kota. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian perkembangan itu tidak lepas dari faktor pembangunan ekonomi, lalu kemudian peningkatan produktivitas pertanian, dan juga ya mau tidak mau zaman memang mengarahkan kita pada pada komersialisasi produk pertanian. Jadi memang ya semuanya harus berorientasi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menyediakan pangan. Jadi di sini yang akhirnya yang paling menentukan adalah akses terhadap teknologi, kepemilikan lahan, lalu kemudian terakhir komersialisasi. Dari adanya kondisi komersialisasi ini, bahkan ketika seorang petani yang tidak mempunyai ladang, tidak mempunyai lahan, itu ada konsep menyewa tanah 1 tahun, biasanya 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Lalu kemudian entah nanti bagi hasil, ataupun menyewa tanah seperti kita menyewa rumah, membayar sejumlah uang tertentu. Dan itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi yang tadinya, dan saya rasa kalau untuk subsisten murni hari ini mungkin sudah tidak. Kalaupun disimpan sebagian. Tapi sebagian besar dijual karena kebutuhan kita hari ini tidak hanya cuma makan doang. Kita juga butuh bumbu, minimal butuh lauk. Belum tentu kita bisa dapat ikan dari mancing, pasti beli. Sekolah misalnya. Atau Anda yang kuliah, yang bapak atau orang tua kalian adalah petani, ya itu tuntutan zaman. Oke, berikutnya itu tadi modernisasi pertanian, dan ini banyak memunculkan dampak-dampak terhadap usaha atau berbagai macam hal yang berkaitan dengan politik ekonomi dan politik kekuasaan juga. Itu ketika kita membandingkan, ya, petani di sini bukan cuma produsen tapi juga konsumen traktor, konsumen pupuk, konsumen bibit unggul. Oke, setelah ini berikutnya ini yang terakhir, semoga bisa nanti cepat aja karena saya memang nggak tahu kenapa kebanyakan ngomong sih, mungkin kalian juga bosan, tapi memang saya harus sampaikan karena pekerjaan saya juga cuma ngomong kayak gini gitu loh. Kalau biasanya dalam kondisi yang biasa saya ngomong di depan kelas, kalau dalam kondisi ini ya memaksa saya untuk menjadi seperti YouTuber atau bergaya seperti YouTuber, walaupun mungkin belum dapet sih kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang bagian terakhir ini berkaitan secara politis, dalam arti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, berkaitan dengan kekuasaan negara dan kaitannya dengan petani di sini. Oke, negara itu intervensi atau memperlakukan atau membuat semacam apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh petani dalam memilih komoditi, dalam menanam dan lain sebagainya. Di sini ada berbagai macam intervensi negara pada petani dalam wujud salah satunya. Alasannya dulu, nanti wujudnya berikutnya. Alasannya dulu, 1, negara bertanggung jawab terhadap petani dan petani merupakan bagian dari negara dalam memenuhi kebutuhan pangan negara.
Makanya ada istilah ketika apakah cukup hasil kita nanti dikumpulkan bulog, didistribusikan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah ini juga dikatakan apakah kita masih butuh impor beras atau kita sudah, saya nggak tahu kalian pernah dengar belum dengan istilah swasembada pangan. Dulu pernah sih waktu revolusi hijau, nanti sedikit lagi saya singgung. Oke, ekonomi negara, lalu kemudian ketahanan pangan negara. Status ekonomi negara di mata dunia itu berdasarkan angka-angka hasil pertanian bulan sekian tahun ini, itu juga kan diumumkan. Jadi kadang-kadang ada juga angka-angka tentang jumlah produk pertanian, ekspor, impor dan lain sebagainya. Menjadi status tersendiri bagi negara. Perkara apakah bagaimana keadaannya? Tapi beberapa negara seperti itu, dan tidak cuma di Indonesia. Lalu kemudian terjadi juga intervensi seperti dalam hal, di sini agak sensitif tapi biarkan, yang sering dibicarakan oligarki. Oligarki mulai dari produk pertanian, lalu pemasaran, kaitannya dengan pemasaran pupuk, pestisida, bibit unggul, dan berbagai macam teknologi. Oligarki, Anda pernah dengar, sering dengar kan? Oke, sedikit gampangannya, membayar negara atau entah gimana bagi hasil dengan negara, tapi yang adalah para kapitalis, para pemilik modal, para orang yang berbisnis misalnya dalam arti ya teknologi pertanian, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Itu pada tingkat atas, tingkat bawah sampai level PPL. PPL bukan praktek pengajaran lapangan ya, di sini PPL penyuluh pertanian lapangan. Ya tidak semuanya, masih ada beberapa yang idealis. Bahkan ada yang diberdayakan. Kemarin terakhir saya pernah mendengar ada PPL dari masyarakat yang mereka punya pengetahuan sedikit lebih untuk proses bercocok tanam, pertanian dan lain sebagainya. Nah itu mereka juga ada yang idealis, dirayu sama sales pupuk dan lain sebagainya. Tetap kalau mau jualan aja langsung, nggak usah dengan saya. Ada saya di salah satu penelitian saya yang mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ada seperti itu, dan dia masih tetap idealis, tapi dia tetap bantu petani-petani lain untuk menjelaskan cara menggarap lahan atau diceritakan ada masalah-masalah lain. Oke, itu tadi salah satu contohnya. Lalu kemudian bagaimana pemerintah bisa pemerintah ataupun negara bisa melakukan intervensi ini. Kalau tadi alasan intervensinya, dan alasan tadi masih banyak ya. Silahkan Anda nanti merenungkan ataupun kalau membaca menemukan alasan intervensi negara tersebut terhadap petani, itu bisa kita diskusikan karena tidak semua hal saya tahu juga di sini. Lalu kemudian cara intervensinya, bagaimana negara dapat mengintervensi para petani. Di sini ya pastinya intervensi itu adalah pemerintah turut campur lah, atau pemerintah ikut membuatnya melalui kebijakan kapan boleh tanam, kapan tidak boleh tanam, atau istilahnya kalau dalam pemerintahan baik itu biasanya di level kabupaten ataupun provinsi itu ada istilahnya Renstra, rencana kerja di suatu departemen tentu untuk pertanian, dan mereka membuat semacam berbagai program, dan program itu diturunkan dari kebijakan-kebijakan yang memang dari negara, lalu kemudian ditafsirkan secara praktis terus menerus sampai pada level
apa namanya dinas di level kecamatan, dan langsung misalnya secara aplikasinya langsung yang memang bertemu langsung dengan petani adalah para penyuluh, apa namanya, penyuluh pertanian lapangan tersebut. Ya biasanya apa namanya keliling mengadakan apa namanya membentuk kelompok tani, lalu kemudian apa kalau dulu istilahnya binaan, kalau hari ini istilahnya pendampingan. Tapi apakah apa namanya antara istilah pendampingan dengan pembinaan itu sudah benar-benar mencapai hakikatnya? Apakah ya karena beda, nanti silahkanlah cari sendiri antara pendampingan dengan pembinaan. Karena beberapa tahun yang lalu saya masih apa namanya istilahnya masih melihat orang hanya mengganti istilah yang tadinya apa namanya istilah pembinaan menjadi istilah pendampingan, padahal secara esensi dan cara kerjanya itu beda sekali. Yang satu merasa mengajari, kalau mendampingi sih ya sebagai motivator aja, sebagai ya menunjukkan, tapi menunjukkan caranya, dan tidak benar-benar menggurui. Nah itu istilahnya. Karena kalau pendampingan itu ya kita ngawankan, seperti apa yang saya coba terapkan, bahwa pada dasarnya saya tidak mengajari kalian, saya cuma menunjukkan, dibaca silahkan, tidak dibaca silahkan. Dan saya selalu berbicara seperti ini, silahkan kalian mau belajarnya seperti apa, saya bebaskan. Karena konon kabarnya kan merdeka belajar. Dan saya rasa selain merdeka belajar, tidak adil dong kalau saya tidak merdeka mengajar. Katanya saya pendamping, ngawankan kalian belajar dan lain sebagainya. Ya kenapa saya lebih suka kawan? Karena seingat saya, berbagai macam yang bisa mempengaruhi perilaku saya itu teman-teman dan lain sebagainya, itu adalah teman, adalah sahabat, adalah orang yang ada di sekitar saya, itu dengan mudah. Ya oke lah, saya bukan berarti dulu saya juga pada masa muda sering kali membantah orang tua. Kenapa? Ya karena menggurui, nyuruh ini itu. Kita udah tahu rasanya, dan itu memang anak-anak muda seperti itu. Maksudnya ya lebih karena kadang-kadang ketika orang tua mau menasihati saya waktu itu, dia titip pesan ke kawan saya satu geng yang sering main ke rumah. Nah dari situ saya justru cuma kadang-kadang akhirnya saya tahu, kamu dipesenin bapakku kan, karena kemarin bapakku nasihatin seperti itu, dan kok sekarang yang ngomong kamu. Dan ya oke lah akhirnya. Tapi walaupun bagaimana, memang berbeda antara dikasih tahu teman. Kadang-kadang teman itu nggak ngasih tahu. Teman berperilaku seperti apa, kita udah ayo gitu lah. Nah itu apa namanya filosofinya. Jadi dalam apa namanya mengajar, yang penting apa yang ada di yang saya bisa, kalian juga bisa. Maksudnya kenapa saya ya mungkin memposting, oh saya sedang baca ini, saya sedang baca ini. Saya harapkan sih kalau mereka yang ngaku teman saya, yang ngaku saya kawankan belajar, baca juga dong. Seperti itu. Tapi entah di sini saya sering dikasih tahu di sini nggak seperti itu. Beda budayanya. Oke, beda budayanya. Tapi saya rasa untuk masalah pendidikan, ya cara-cara itu tetap daripada saya menggunakan yang penting ini. Tapi kadang-kadang saya juga akhirnya seperti itu ketika memang ya udah. Saya belajar kalau misalnya tidak bisa untuk kalian, tidak bisa untuk orang-orang di sekitar saya, silahkan, tidak masalah. Apa yang saya pelajari bisa saya kasihkan ke sahabat-sahabat saya yang lain, yang memang apa ya memang kebetulan percaya dengan saya, karena kepercayaan itu juga, karena sebetulnya percaya juga yang tidak mengakui bahwa dia percaya karena gengsi, misalnya entah saya karena saya mungkin jauh lebih muda, atau gengsi karena penampilan gaya hidup dan apapun saya itu tidak bisa menjadi teladan misalnya seperti itu. Ya saya mending tidak jadi teladan kalau harus munafik.
Saya seperti ini. Oke, bukan. Jadi apa namanya? Saya malah pendidikan karakter dan yang karakternya itu mungkin tidak benar juga. Oke, berikutnya metode intervensinya tadi berupa renstra, program, bantuan-bantuan. Ya memang awalnya memang maksudnya bantuan itu eh, digunakan untuk pemicu. Cuma apakah itu bisa jadi pemicu? Atau juga justru akan mengakibatkan ketergantungan? Males pupuk nggak usah dipupuk aja, nggak dapat bantuan pemerintah. Pemerintah nyuruh kita nanam sesuatu untuk apa? Supaya lebih meningkatkan apa? Dulunya kita dibantu, lalu kemudian habis itu ya karena untuk pemicu, terus kita juga akhirnya harus mandiri sebagai petani atau sebagai apapun. Ya memang kalau ada bantuan syukur, enggak ya kita harus survive. Dan biasanya kita bisa belajar dari petani-petani subsisten itu tadi. Nah repotnya petani subsisten tidak terlalu komersial atau setengah-setengah, menggantungkan bantuan tunai dan lain sebagainya. Nah bagi saya inilah mental mentalitas yang ya iya sih seperti itu. Cuma yang mau hidup makmur itu kita, ya ada dong usaha, ada dong ikhtiar, tidak hanya menggantungkan pemerintah. Atau jangan-jangan malah menjadi profesi. Saya khawatir itu, menunggu bantuan pemerintah seperti mereka yang di pinggir jalan, di perempatan, menunggu mendapatkan uang dari belas kasihan. Terserah apapun itu. Jadi sedikit-sedikit minta. Ya kalau bisa sih, selagi kita sudah bisa ya enggak usah minta. Kalau kepepet atau kita pengen punya ide tertentu, mungkin kita bisa pinjam, tapi pinjam atau bisa ya minta boleh. Tapi suatu saat kita harus memilih. Kalau minta terus ya mentalitas yang tadi di perempatan jalan dan menjual ekspresi belas kasihan dan kadang-kadang membohongi orang lain kalau kita kalau meminta belas kasihan saking untuk dramatisnya pura-pura cacat. Luar biasa itu kebohongannya. Apakah mentalitas kita sama, hanya saja pakaian kita lebih keren, terhormat, dan seperti mirip-mirip aparat-aparat pamong praja seperti itu. Ya tadi kemudian ini berkaitan dengan sejarah lama. Hubungan negara dan petani kalau tadi tentang intervensinya dan cara intervensinya. Ini kita berbicara bahwa tentang akses sumber daya alam, dalam arti di sini kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Ini dipengaruhi juga oleh secara historis. Dulu pernah masa kerajaan, lalu kemudian di dunia ini ada masa kolonialisasi. Saya tidak akan bilang itu masa penjajahan, karena itu ada sedikit bias. Karena ada beberapa yang protes juga, katanya tidak pernah dijajah, tapi memang malah kerjasama, atau sebetulnya kerjasama tapi kita kalah bergaining power dan lain sebagainya. Itu tidak usah kita bahas daripada menyinggung banyak hal. Nah di sini dulunya kerajaan. Ini saya sedikit ngomong untuk untuk masa kerajaan, walaupun singkat dan gambaran sepintas saja. Untuk negara-negara daratan, untuk kerajaan-kerajaan daratan, dalam arti yang bukan maritim, yang dalam arti kerajaan-kerajaan agraris. Dulu sebuah kerajaan itu
biasanya ya, kalau lain dengan halnya kalau kerajaan-kerajaan yang udah jadi dan diwariskan. Bisa kita bayangkan sebuah model bahwa sebuah kerajaan itu muncul dari orang yang memiliki lahan yang luas, punya kemampuan kecerdasan tertentu dalam manajemen sumber daya alam. Lalu kemudian mereka ada banyak orang yang ikut. Ketika ada kepemilikan lahannya luas sekali, dia tidak mungkin mengerjakan sendiri. Oke, ini tanah milik saya dikerjakan, yang sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Oke, mulai berdatangan ketika kerajaan itu makmur. Ya, istilahnya bagi hasil. Tapi ingat, yang namanya bagi hasil itu, kita sering bilang upeti pada sebuah kerajaan. Ketika itu sebelum ada kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkan, tapi masih dalam lingkup kerajaannya sendiri, itu semua tanah itu milik seseorang yang akhirnya nanti kita sebut raja. Mereka cuma menggarap, mereka dikasih kuda, mereka dikasih ternak dan lain sebagainya untuk merawatnya. Dan setelah itu mereka akan memberikan sebagian hasil-hasil terbaik dari panennya, hasil-hasil terbaik dari peternakannya berupa daging, berupa produk apapun, itu pada raja. Nah, itu sering disebut, kita sering mengatakan itu upeti. Jadi upeti itu bukan jatah preman, tapi memang karena tanahnya awalnya memang milik raja. Ya, walaupun ada jenis-jenis kerajaan tertentu yang mainnya kekuasaan seperti itu. Nah, itu terjadi ketika ada daerah-daerah tertentu, dalam arti ada kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan atau kerjasama, tapi kemudian secara ekonomi dia bisa mendominasi, punya posisi tawar yang tinggi. Kalau tidak mau seperti ini, negaramu keserang. Nah, itu politis, secara politis antar kerajaan. Ketika perdagangan itu mulai global, ya perdagangan dalam tanda petik harmonis, perdagangan itu seperti produk pertanian, produk apapun itu dari Indonesia. Kalau misalnya kita berbicara masalah Indonesia banyak terkenal dengan rempahnya yang dibeli orang Gujarat, dari orang Gujarat dibawa ke Asia Barat, ataupun pada masa lalu Turki itu merupakan sebuah pasar yang merupakan pertemuan antara Eropa dan negara lain. Nah, pada saat itu Eropa sedang mengalami kegelapan, mereka tahunya itu daerah paling selatan itu sudah pentok, karena mereka juga tidak ada penjelajahan dan lain sebagainya. Di sisi lain ada masa kegelapan di sana. Oke, terus kemudian ada perdagangannya dengan komoditi yang laku seperti kopi belum ya, rempah-rempah waktu itu. Hingga suatu saat pencerahan ada, makanya ada istilahnya perang yang ada di Timur Tengah itu waktu orang Eropa mulai berpikir mereka bisa teknologinya bisa mengalahkan teknologi orang Timur Tengah, Asia Barat dan Asia yang memang sebelumnya sudah keliling dunia untuk berdagang. Orang Eropa barusan banget, orang Eropa itu baru mulai abad 15. Ya, titik poinnya Columbus dan lain sebagainya itu yang nanti akhirnya akan membuka jalur bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu mendirikan pemerintah kolonial. Awalnya mereka semua dari berdagang, mulai mendominasi dan seterusnya. Mulai memonopoli, terjadi peperangan kecil antar pedagang itu juga mempunyai pasukan, dan seterusnya. Jadi setelah itu mulailah terjadi istilahnya, bahkan sampai muncul pemerintahan di sini mereka bilang kolonisasi pemerintah. Mereka tinggal sekelompok orang Barat, misalnya dari Prancis, dari Spanyol. Pertamanya orang Spanyol dulunya. Terus diikuti kerajaan-kerajaan di Eropa yang lain. Kerajaan India Belanda, kerajaan Inggris. Terus ya kalau misalnya kolonial yang glorinya paling tinggi itu adalah kerajaan Inggris. Nah, kenapa kerajaan Inggris? Karena apa sih buktinya kerajaan Inggris? Inggris menjadi bahasa Inggris menjadi bahasa internasional pertama.
Kenapa? Karena pemerintah kolonialnya dan sampai hari ini masih ada hubungan persemakmuran atau Commonwealth, dan akhirnya bahasa Inggris menjadi kunci. Nah, itu yang dia dapatkan dari Glory selain perdagangan dan komoditi ini tadi. Nah, setelah itu berkembang, awalnya cuma rempah-rempah, kemudian mereka mulai mengenalkan di di daerah-daerah kolonialnya itu kopi, karet, tembakau. Nah, mereka menentukan untuk untuk menanam komoditi tersebut. Mereka juga punya kaki tangan, para bangsawan yang sudah bisa didekati oleh Belanda waktu itu, ya mereka bisa menekan. Apalagi pada zaman seperti itu, seorang bangsawan, seorang raja itu sangat-sangat apapun yang dikatakannya pasti dituruti. Nah, itulah waktu itu bagaimana cara sebuah perusahaan pemerintah kolonial itu bisa mengakses dan bisa menarik komoditi-komoditi itu bisa dia pakai atau bisa kita ambil. Ya sebetulnya diambilnya belum tentu dirampas loh, tapi dibeli dengan harga murah dan hanya dia yang boleh membeli atau istilahnya monopoli. Nah, yang tadi tentang lahan dulunya milik kerajaan, lahan kemudian milik pemerintah kolonial. Nah, dan raja-raja itu pada dasarnya dulunya pertamanya kalau istilah kita adalah tuan tanah. Orang yang punya tanah luas. Tuan tanah itu kalau di berbagai belahan dunia ada beberapa sebutan. Kalau di Inggris makanya sampai digunakan untuk menyebut kata ganti Tuhan, landlord di sana, atau sering dipanggil lord, sesuatu yang tinggi, tuannya gitu loh. Karena apa? Karena selain dia diberi tanah, itu juga termasuk dia jaminan kehidupan dan lain sebagainya. Kalau untuk lord yang bijak, mereka juga mengikuti itu. Mereka juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan. Jadi belum tentu semuanya menindas, belum tentu. Ya pastilah ada dongeng-dongeng sebuah negeri yang adil dan makmur dengan raja, ya karena rajanya bijak, bisa taruhlah bisa merayu hati rakyat dan lain sebagainya. Lalu kemudian berpihak pada rakyatnya, kecuali negara itu takluk dengan kerajaan itu takluk. Jadi ada lord di Inggris, tuan tanah atau apapun. Lalu kemudian di Spanyol, Portugis kalau ada istilah baron itu juga tuan tanah. Kalau di India mungkin kalian sering coba perhatikan, apakah ada cerita bahwa Tuan Takur itu adalah orang yang kastanya rendah atau orang miskin? Karena Takur tersebut itu adalah artinya orang yang tinggi tingkatan sosialnya, karena dia memiliki memiliki tanah yang cukup luas. Itu ya barusan tentang Baron Takur. Lalu kemudian kepemilikan itu ya ada yang akhirnya masih tetap kadang-kadang kerajaan-kerajaan tersebut dibantu oleh pemerintah kolonial untuk mendapatkan lahan-lahan yang jauh lebih luas lagi. Kadang-kadang mereka juga dibantu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Mereka bertukar atau saling bernegosiasi. Raja akan mendapatkan kekuasaan yang luas, sementara untuk para pedagang atau pemerintah kolonial tersebut, yang pemerintah itu ada dasarnya pemerintah tujuan untuk dagang, itu bernegosiasi. Mereka membantu seluruh kekuatan militer dengan negosiasi itu kerjasama. Raja lokal tersebut memperoleh perluasan kekuasaan. Nah, lalu kemudian yang memodali untuk penaklukan tersebut pemerintah kolonial
itu dia mendapatkan akses untuk mendapatkan sumber daya atau komoditas pertanian yang pertanian ataupun perkebunan yang ada di daerah-daerah taklukannya. Ya paling tidak seperti itu apa namanya gambaran kaitannya dengan di sini kan yang berpengaruh terhadap pertanian adalah kalau secara histori adalah masa kolonial itu juga membentuk perubahan yang sangat luar biasa di seluruh belahan dunia, tidak hanya di Indonesia sebetulnya. Hanya prosesnya di berbagai wilayah tersebut berbeda-beda. Ada yang ya lebih ringan, lebih diperdayakan. Ya kita bisa bandingkan antara kerajaan yang antara negara-negara yang dijajah Belanda, yang dijajah Inggris, lalu kemudian yang dijajah Perancis. Itu hal itulah nanti yang itu turut mempengaruhi kondisi pertanian. Nah, maka berikutnya terjadi yang kita katakan land reform, reforma agraria dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita merdeka, nah ini seringkali terjadi sebuah ya bisa jadi perebutan juga sih. Jadi tempat-tempat yang dimiliki oleh pemerintah kolonial dulu itu milik siapa? Lahan-lahannya itu, nah kadang-kadang ada kebijakan dikelola atau dimiliki oleh sekelompok raja yang sering ada istilah, kalau di Jogja sana ada istilah Sultan Ground. Nah kemudian ketika di land reform, lahan-lahan tersebut dibagi sebagai hak kepemilikan dari semua rakyatnya, entah dibagi. Tapi saya tidak tahu apakah ini terjadi seperti apa, karena dari undang-undangnya juga saya sempat ngomong kemarin beberapa waktu yang lalu tapi malah di mata kuliah metode penelitian di realisme kritis dan postmodernisme. Oke. Nah tapi di sini ini ada tinjauan saya pernah katakan bahwasanya undang-undang agraria di salah satu contohnya di Indonesia itu banyak sekali diadopsi atau bahkan awalnya mengadopsi langsung dari hukum-hukum pertanahan Belanda. Dan kenapa sampai hari ini ketika kita belajar hukum pasti favoritnya negara Belanda, karena ya warisan hukumnya juga dari pemerintah kolonial. Kita juga baru-baru ini aja ada revisi reforma agraria dalam arti undang-undangnya. Jadi lahan itu akhirnya dikembalikan ke rakyat, lalu kemudian dikelola. Hanya saja akhirnya lahan yang dibagikan yang harusnya untuk peruntukan pertanian, peruntukan karakteristik masyarakat atau rakyat itu juga bermacam-macam. Ada yang malah dijual, ada yang malah dijual dan lainnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berwawasan itu tadi, sebagaimana pengaturan atau rencana tata ruang kota dan lain sebagainya. Nah harusnya memang kalau untuk secara politis harus ada, ini memang peruntukannya buat pertanian, bukan untuk ruko, bukan untuk mall dan lain sebagainya. Kalaupun untuk ruko, untuk mall, dan itu kita jual, ya sudah, kita dapat uang sesaat. Ya kalau kita bisa investasi, kalau enggak uang itu bisa habis, lalu kemudian kita hanya melihat keberhasilan mereka yang membeli lahan kita, mereka yang memanfaatkan lahan kita, dan kita menjadi gelandangan atau orang paling miskin di kampung sendiri. Itu jadi coba kita lebih lebih bijak dalam melihat itu semua. Tapi kadang-kadang yang menjadi dilema, ada suatu lahan, terutama kemarin di Jawa, lahan di sana udah mulai sempit.
dan pada masa pupuk mahal, pestisida mahal, tenaga juga mulai bayarnya mahal, itu ada yang cenderung dijual dengan harga tinggi. Atau ketika itu mau diwariskan, segalanya lebih mudah ketika semuanya dipecah, dijual, lalu kemudian uang itu dibagi daripada konflik tentang batas tanah dan lain sebagainya. Nah, banyak sih faktor yang membuat bagaimana lahan pertanian itu bisa berubah peruntukannya. Nah, disinilah yang turut mempengaruhi kondisi pertanian, kondisi ketahanan pangan, lalu kemudian ya hasil-hasil itu semua. Oke, sudah cukup lama, mungkin sekitar 1 jam lebih, tapi paling tidak saya lega bahwa 3 slide ini bisa selesai. Nanti bisa kita diskusikan tentang UASnya seperti apa dan bagaimana. Silahkan bertanya, seandainya tidak ada apapun, ya saya nanti menitipkan semuanya ke Prodi tentang kebijakannya, apakah sebetulnya Anda dengan kuliah daring ini memang cukup niat, cukup antusias, atau masalah formalitas. Nanti biarlah saya sudah berusaha bercerita, membuat kelas kelas virtual. Jadi ya untuk kita nanti akan ya bertemu, atau kalian bertemu dengan beberapa soal atau tugas yang mungkin nanti tidak tahu apakah lewat Google Classroom atau dikelola oleh Prodi nantinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat senang dengan beberapa teman, dengan beberapa kawan alumni yang justru malah kawan-kawan alumni yang zaman dulu yang relatif mengapresiasi video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan entah para alumni geografi ini sebagai apa, ada yang mungkin sebagai guru, ada yang sebagai reviewer game dan lain sebagainya, ada yang mulai mungkin berdagang, ada yang berwirausaha. Semoga semuanya lancar. Terima kasih juga atas apresiasinya, penghayatannya. Anda masih walaupun sudah lama lulusnya masih memperhatikan saya. Insya Allah saya akan tetap memperhatikan, walaupun kita kontak hanya lewat media sosial. Dan ketika kalian memang pengen bercerita tentang kondisi-kondisi yang mirip, atau mungkin ada beberapa yang bergerak di bidang pertanian atau mengajar dan lain sebagainya, silahkan cerita, atau ya melalui mungkin ketika berhubungan melalui update status saya, melalui WA, silahkan terbuka. Jadi siapapun, apakah kakak angkatan mengambil mata kuliah ini atau tidak, ya silahkan untuk, kalau memang dirasa hal ini berguna, kalau memang dirasa hal ini dapat, ya paling tidak yang dulunya tidak tahu, sekarang ternyata ada seperti ini, ternyata hari ini geografi seperti ini, ya mungkin ya seperti inilah saya mencoba apa yang saya pelajari, karena memang saya belajar kebetulan tidak terlalu linear, sehingga saya memang berusaha untuk mempelajari apapun sesuai dengan ketertarikan saya, sesuai dengan kemampuan saya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan di usia saya yang hari ini, kalau dulu sih saya sering mempertentangkan apa yang saya pelajari berikutnya itu saya gunakan untuk menyalahkan apa yang saya pelajari sebelumnya. Ini salah. Saya berganti-ganti pendapat seiring dengan buku ataupun pengalaman yang saya lihat. Jadi di masa-masa akhir ini saya merasakan justru yang dulu bertentangan, dan saya bisa tertawa pada diri sendiri, ternyata itu semua ketika sudah relatif lengkap. Relatif ya, belum lengkap. Saya bisa meletakkan itu pada sebagai sebuah bangunan tertentu, dan ternyata masih juga banyak yang bolong yang saya masih harus terus belajar lagi untuk ya menutup bolong-bolongnya, menutup. Dan saya rasa
belajar saya juga enggak akan berakhir sampai kapanpun. Ketika saya masih dikaruniai pemikiran, masih bisa berpikir, masih bisa mengakses apapun yang saya tahu untuk semakin terbuka cakrawala saya dan tidak berhenti di sana. Oke, saya cukupkan sekian, dan obrolan saya, atau saya dongeng, atau saya cerita, atau saya meracau, atau apapun itu, ya seandainya berguna saya ikut senang, dan terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Lino Pacuramin Kasaruga Pasingat Kajubata. Terima kasih.